Selamat siang Pak. Selamat siang, Dengan Bapak siapa Pak? Sugiono. Pak Sugiono selaku juru perawat nggih Pak nggih. Juru rawat. Ya, juru perawatnya Bu Warlia. Oh, Saya kan cuma menggantikan sementara. sementara nggih. Jadi Orangnya lagi membantu saudara. oh bantu saudara. Ya, Jadi rumah. sementara Bapak jaga di sini nggih Pak. Nggih. Yang saya tanyakan Pak, ini pertama kali temuan kapan Pak? Tahun 68. 68, Candi 68. Ini berbentuk andesit saja. Iya, tidak ada sih. Jadi bentuknya seperti ini atau sudah dulunya tertanam tanah atau memang sudah kelihatan Ya, seperti ini? seperti ini sudah. Cuman kalau di depan sana, di belakang sana digali itu masih 2 meter masih pondasi. Jadi masih kedalaman masih ada Pak? Ada, cuma nggak berani. Nggak berani. Itu orang Jakarta yang gali dulu. Jadi sudah dilindungi BPJB ya Pak ini Ya. ya? Sudah masuk BPJB. Yang masih begitu. Ini candi peninggalan di era siapa Pak? Kalau di kantor ini katanya era Majapahit, tapi Majapahit itu yang datang di sini itu kebanyakan Raja Erlangga. Erlangga. Ya, Jadi karena apa dari era Erlangga teruskan Majapahit gitu ya? kemungkinan gitu kemungkinan. Jadi dari lambang-lambangnya tadi kan ada apa kelinci atau apa itu? Pak? Diwakilin itu. Ya, Ya, diwakilin. diwakilin. Yang sudut itu Anoman hadap sini sama hadap sini sering berhadapan itu semua Anoman. Mereka sudut-sudut. Hanoman ya. Ya, Berarti tadi yang saya lihat di tiap sudut candi itu ada gambar Hanoman ya. Jadi ada 4 ya Pak ya. Jadi tiap sudut ya Pak ya. Kanan kiri ya. 2, 8. 8. Jadi di setiap sudut itu ada 8 gambar Hanoman dan kiri. Ada tanya kan Mas? Ini di desa apa Pak? Kesiman Tengah, Kesiman Tengah, wilayah Pacet. Pacet ya. Ya. Mojokerto, Jawa Timur. Kabupaten Mojokerto. Terus ini Pak. Ini struktur bata merahnya enggak pernah ada. Ya mungkin ada cuman di sawah-sawah Di gitu sawah aja. ya? Bekas Jadi- ini kan bekas desa ini, Mas. Desa kuno ya Pak? Ya, desa kuno. Desa Mojopahit apa desa Desa waktu zaman namanya itu penjajahan dulu itu Pok Gunung namanya. gunung ya? Ya, Pok Gunung itu nama desanya. Pokok gunung ya, berarti sudah maksudnya sudah memasuki setelah Majapahit berarti Pak. Ya, setelah Majapahit desanya. Desanya setelah Majapahit. Habis itu pindah ke Pindah ke desa Siman itu. Siman itu. Jadi dulunya ini sahabat-sahabat ini dulunya kampung yang di tempat Ya. ini. Terus pindah akhirnya pindah di desa Kesiman Tengah. Ya, kalau di sana tempat resi itu. Resi ya Pak ya? Ya, resi yang yang buat itu mungkin. Itu ada masih ada peninggalannya Pak di situ Pak. Ya, enggak ada. Jadi sudah Kan dulu pernah dijarah sawahnya. jadi berarti dulunya itu pernah dijarah Pak ya? Pernah di itu loh, Diambil. diambil bawa truk itu dulu. Oh, Zaman dahulu, zaman Belanda. tahun 81 ya. Tahun Mulai 81. 78, Mas. Oh, mulai dulu. Jadi mulai dari batu andesit, bata merah dijarah semua Pak pada waktu itu. Kemungkinan gitu kemungkinan. Ya. Yang dijarah kan diambil dari batu sungai sampai ke desa sana. Ke sudut desa sampai sana. Dulu itu. Jadi dari bibir sungai ini, Iya, bibir sungai itu. sungai yang diambil. Ini dulu pertama kali diekskavasi tahun berapa Pak? Tahun Yang 97 sama 2000 berapa gitu yang kemarin. Oh, berarti sudah direnovasi 2 kali ya Pak? Nggak pernah direnovasi. Enggak. Sama Oh, sekali. berarti sama sekali bentuknya seperti ini. Ya, masih polos. Berarti ini bentuknya original Pak ya? Orisinil. Original. Jadi sahabat-sahabat, candi ini, candi Kesiman Tengah ini, itu kalau masyarakat sini menamakan candi Jungkup ya Pak ya. Ya. Tapi kalau masuk di Purbakala. BPJB Purbakala itu namanya Candi Candi Kesiman Kesiman Tengah. Nah, lebih uniknya lagi ini bentuknya seperti yoni ya Pak ya. Iya, seperti Yoni. Ya, ini yoni raksasa ya. Seperti bentuknya seperti yoni, jadi di tengahnya ada lubang dan di sini juga Ini ada namanya lubang. Gerba Gerha namanya lubang. Apa namanya Pak? Gerba Gerha. Gerba? Gerba Gerha. Gerba Gerha. Entah artinya apa, nggak tahu. Mungkin kalau artinya mungkin jalan menuju Kayangan, entah menuju apa nggak tahu. Gerba Gerha Pak ya. Ya, Gerba Gerha. Gerba Gerha. Jadi ini saya lihatkan ini ada dua lubang yang di depan
sama yang di tengah, yang belakang. yang belakang itu namanya yaitu Gebagerha. Itu menurut kepercayaan itu nggak tahu ya, itu jalan menuju Kayangan atau ke dunia lain kurang tahu. Ya, kurang tahu. Kurang tahu ya. Jadi ini perkiraan saja. Ini adalah perkiraan kalau batu andesit adalah perkiraan dari era Erlangga ya Pak ya. Erlangga. Era Erlangga. Mungkin Terus diteruskan ke Majapahit. Majapahit. Ya sebelum Majapahit kan Singosari. Singosari. Baru Majapahit. Baru Majapahit. Kalau melihat strukturnya dari batu andesit kan seperti Kediri ya Pak ya. Jadi Ya, Singosari ya. Singosari. Kediri bisa Erlangga. Bisa Cuman Erlangga. kalau kebanyakan orang ritual itu yang datang itu Raja Erlangga ya, Pak. Erlangga ya. Jadi menurut Pak itu tadi Pak Sudiono. menurut Pak Sugiono yang datang, yang menurut peziarah ini Ya, adalah peziarah. peninggalan dari era Erlangga ya. Jadi melihat dari Masalahnya ini cerita Tita Amerta dan cerita Ramayananya itu sama di Jolotundo. di Cerotundo. Oh. Berarti sama Pak ya. Jadi strukturnya itu Pak ya. Strukturnya sama dan di Candi Blitar sana. Di Blitar kan dia. Yang ada ular-ularnya gitu kan. Oh, ya. Candi Penataran aja. Tadi penataran ya. Ya, itu sama. Sama ya. Jadi ada kesamaan dari struktur bangunan dari batu andesit ya, itu seperti Taeng Jolotundo dan di Candi Penataran Blitar ya Pak ya. Itu juga ada di Blitar, itu ada dua. Satunya roboh jadinya. Oh. Jadi ada kesamaan ya Pak ya. Jadi dari struktur bangunan. Jadi kalau dari BPJB itu era Majapahit ya Pak ya. Ya kalau dari BPJB Dari era Benor. Majapahit. Kena anak peziarah Rene Erlangga menurut peziarah. Menurut Soalnya peziarah. kan Sejarah kan apa ya? Bahwa Dupa kan dia tuh semedi. Semedi. Iya. Semedi, jadi orang spiritual lah istilahnya Ya, seperti itu. spiritual itu gitu. Kalau orang awam seperti saya ya ya apa adanya gitu aja. Apa adanya ya Pak ya. Iya. Itu ada apa? Relif Ghana. Ada kuda putih dulu. Mungkin Di hilang. Oh, di sebelah mana Pak? Kanan kiri. Kanan kiri. Iya. Itu Karena yang kanan kiri kita nggak sama. itu dirusak orang atau Kemungkinan bicara orang. jadi jarak orang ya? Jadi ada pengerusakan dulu Pak ya? Iya. Itu kan belum ada pagar. berbentuk batu andesit. Iya. Dulu itu patung kuda putih itu berbentuk batu andesit. Gitu. Kanan kiri. Oke Pak. Ada yang disampaikan lagi Pak? Enggak udah. Kalau apa jenis? Zaman Tita Amerta udah pernah tahu ya ceritanya? Yang mana? Perebutan air abadi itu. Para dewa sama raksasa. Oh belum. Bisa ceritakan Pak? Ya, di bawah sana. Nah, monggo. Ayo. Jadi kita sama bapaknya akan turun dan akan diceritakan ya cerita dari relief yang ada di Candi Kesiman ini. Kita turun. Nanti akan dijelaskan sama Bapak Sugiono. Kalau apa di YouTube nanti bubar liyah gitu. Apa Pak? Bubar liyah. Buar Liyah. Yang nungguin kan pegawainya bubar liyah. Oh, Istri saya. Bu Marliah ya? Bubar Iya, iya. liyah. Buwaliah ya. Bubar liyah. Ya ini ceritanya Tita Amerta itu. Ini perebutan apa? Ini kan pengadukan Gunung Mandara. Oh, Gunung Mandara. Ya, ini kura-kura. Kura-kura. Dewa Wasuki. Dewa Wasuki, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Lalu dewa siapa ya? Cuma ini digambarkan cuma dua dewa, dua raksasa. Dua raksasa. Ini seperti Hanuman ya Pak ya? Bukan. Bukan. Jadi ini penggambaran dari perebutan air suci Pak ya? Iya, air Tita Amerta itu air abadi. Air abadi. Jadi ini relief ini Iya, menggambarkan perebutan dari air suci yang ada di Gunung Mandara. yang Selat ada di India. Gunung Mandara. Iya. Nah, seperti ini. Ini dua raksasa dan dua dewa. dua dewa. Nah, Sebenarnya itu. dewanya berapa gitu nggak tahu ya. Mhm. Cuma raksasanya digambarkan raksasa dua, dewanya dua gitu aja. Ini
Ini kemungkinan ya Mas, zaman biyen mungkin dirusak wong. Iya. Nah, ini kan kelihatan itu. Iya. Nah, itu kelihatan ada pengerusakan ya. Jadi kayak ada tatahan ya, Pak ya. Iya, zaman dahulu. Zaman dahulu. Nah, itu ada pengerusakan zaman dulu. Tahun sekitar 879 sampai Iya. 81 ya, Pak ya. Tahun 70-an lebih lah. 80-an lah, tahun 80-an. Itu ada pengerusakan di candi ini. Ada penampakan itu. Pakai banyak itu. Nah, seperti Emangnya ini. pakai tempat penunggu nih. Perebutan. Ini Mas Sakra. Jadi jelasnya candi ini menurut peziarah itu dari Erlangga. Kalau menurut BPCB dari Majapahit Majapahit. begitu Mas ya. Majapahit. Nah, Majapahit. Biar pemirsa tahu. Jadi ada dua versi ya. Jadi Ya, dari ini versi masalahnya tahun pembuatan ya belum ketemu dan siapa yang membuat aja siapa belum ketemu. Jadi prasastisnya belum ada ya, Pak ya? Belum. Ya. Jadi misalnya ini sudah ada ketemu prasastinya, mungkin jelas, Pak ya. Iya. Jadi ini tetap dari BPJB pun masih memperkirakan juga, Pak ya. Tempat perkiraan. Bukan pasti. Belum pasti ya ini candi apa dari pihak BPJB maupun itu belum ada kepastian ya karena tidak ada angka tahunnya. Ya, arkeologi dari Jakarta yang belum bisa memastikan. Jadi ini belum dari Dinas Purbakala belum bisa memastikan ini candi Kesiman Tengah ini di era apa, belum memastikan, cuma diperkirakan di era Majapahit. Tapi kalau menurut peziarah itu ada kesamaan di pertirtaan Jolotundo yang berbat dari Andesit ya, dan Candi Penataran yang berada di Blitar. Jadi ada kesamaan. Nah, ini ada dua versi, sahabat-sahabat Cakra Panorama atau dari sahabat Kuno Brono. Ada kesamaan dari candi ini. Laut, ini gunungnya, ini laut, ini gunung, ini ular. Ular ya. Ya, gunung itu dipilih ular sama Dewa Siwa. Langsung dibuat ngadu Buat Gunung Mandara. jadi raksasa sama Dewa. dewa ya, jadi untuk ngadu air apa tuh? Kita Amerta. Tita Amerta. Nah, itu seperti pewayangan juga pernah digambarkan ya. Jadi seperti pewayangan, dan di TV juga sering digambarkan juga ya, di film-film animasi itu juga digambarkan seperti itu. Begitu Tita Amertanya muncul, akhirnya dipegang para raksasa. Dan raksasanya tipu para dewa. Dewanya ada namanya Dewa Wasuki, dewa siapa itu, berwujud putri yang paling cantik Cantik sedunia. dunia ya. Gitu wujud dari putri, raksasanya tertipu lah. Ya. Minum belum sampai masuk, sampai leher putus. Jadi Putus kepala ya. kala itu tadi. Dari kepala kala itu, Pak ya. Iya. Misalnya gitu. Oke, Pak Sujono, terima kasih atas informasinya. Iya. Semoga apa yang disampaikan Bapak Sujono bermanfaat atau menambah wawasan. Nanti kalau di YouTube ya, jangan nama saya, Ya, Bu Warliyah. Bu Warlia. Jadi nanti yang sebenarnya yang jaga ini adalah Bu Warlia. Berhubung Bu Warlia ada yang tidak kesibukan, nggak bisa hadir, ada hajatan, diwakili oleh suaminya Bu Warlia. Kalau kanannya di sini dari kanan. Kanan. Raksasa. Ini bekas tempat kuda putih. Ini. Kuda putih. Ini. Oh, yang hilang itu, Pak ya. Kakinya ya. Jadi nggak berbentuk ya, Pak ya. Nggak berbentuk. Di sana masih ada kakinya, masih 4 di sana. Jadi berpencar ya. Enggak, ini memang sendiri, di sana sendiri. Oh, gitu ya. Ini kanannya ini. Buto, cara dicolong. Buto. Iya. Oh, ini Anoman. Anoman ada ke utara, ini Anoman ada ke barat. Ini yang jelas. Anoman ini Dewa Kilin. Diwakilin yang Dewa Kilin itu dewa Dewa kebenaran lah. iya, Dewa kebenaran. Dan di sini kepala kala. Kepala kala. Ini kepala kala. Dan di sini Kinara. Kinara. Kinara di sana Kinari. Kinari.
Ini Kinara, di sana Kinari Pak ya. Iya. Ini mungkin ini kalau apa di Purbakarang ini gambar matahari sama rembulan kemungkinan. Matahari sama bulan ya Pak ya. Iya. Ini kepala kala lagi, ini dewa kilin lagi. Dewa Kilin. Ya. Dewa kebajikan katanya. Dewa Kalau- Kebajikan. Iya. Yang sudut ya Anoman, Anoman. Anoman lagi. Karena apa? Ini dewa kilin lagi. Dewa Kilin ya, yang gambar kelinci tuh Pak ya. Ya, menyemburkan api dia itu. Semburannya pun nggak sama. Semburannya nggak sama semburan apinya. Nah, kalau orang dulu katanya petir katanya. Petir ya. Jadi katanya. Katanya. Ini kan kaki Mas ya. Iya. Kaki. Tapi dewa kilin itu berbentuk seperti kerbau, tapi bertelinga kelinci. Oval. Kelinci. Iya. Ya, kakinya seperti kerbau kakinya. Cuma telinganya telinga kelinci oval. Ini kepala kala lagi. Sini mungkin Betara Surya kalau anu. Utara Surya ya. Surya. Dewa Surya. Ya. Ini kepala kala lagi, diwakili lagi. Kalau anak-anak SMK itu biasanya disuruh melukis Oh. sama gurunya. Topengnya besar. Besar tuh. Ini Anoman, ini Anoman. Nah, ini diwakili lagi. Dewa Kilin ya Pak ya. Iya. Diwakili lagi. Diwakilin, ini kepala kala. Kepala Kepala kala. yang bukan Dewi Tawulin. Yang nonjol ya? Ya, Iya. agak menonjol. Ini Kinara, Kinari. Ya, Kinari ini manusia bisa terbang. Oh. Seperti Garuda. Ini kan separuh berbadan manusia, separuh berbadan seperti ikan, tapi berkaki seperti burung. Dia punya sayap, membawa kaca sama biji bunga itu loh. Iya. Ini kepala kala lagi, ini diwakilin lagi, ini diwakilin yang maksudnya gambarnya masih sempurna. Iya. Nah ini masih sempurna gambarnya. Nah, tidak sama kan? Di atas tadi, di sana kan ini kaki, Iya. ini nggak sama Iya. semburannya. Ini ya Anoman lagi. Sini Anoman lagi, ini Buto. Buto ya. Itu raksasa itu penumpang kuda putih. Kuda putihnya ini kakinya ini masih utuh kakinya. 1, 2, 3, 4. Oh iya. Tapi hilang. Tapi badannya hilang. Entah tahun berapa nggak tahu. Begitu cuma langsung ceritanya sama tanah tadi. Ya. Terima kasih Pak Sujiono. Ya. Semoga penjelasan dari Pak Sujiono bermanfaat bagi kita semuanya, Iya. bagi menambah wawasan, Iya. bagi anak muda zaman sekarang yang sering mengabaikan sejarah ya. Jadi Anak muda zaman sekarang itu jarang lah yang melihat sejarah itu jarang. jarang. Jadi semoga tayangan ini menambah wawasan dan menjadi daya tarik sendiri ya Pak ya, Iya. untuk bagi kaum milenial pada saat ini. Oke, terima kasih Pak Sujiono. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.